Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 8, pada kesempatan kali ini Pak Sam akan mencoba memberikan pembahasan terkait pelatihan pembelaan akhir semester ganjil untuk kelas 8. Pada kesempatan yang pertama kita akan membahas terkait dengan materi pola bilangan. Diketahui pola bilangan 30, 27, 24, 21 dan seterusnya. Tentukan dua suku berikutnya dan suku ke-9. Untuk menentukan suku berikutnya kita bisa menggunakan cara seperti ini. Kalau kita perhatikan kan di situ selalu dikurangi 3. Maka dua suku berikutnya setelah 21 ya dikurangi 3. 18 kurangi 3 15. Untuk U9 atau suku ke-9 karena selalu dikurangi 3 maka termasuk aritmatika kita bisa menggunakan cara ini ya. A plus N dikurangi 1, B. A itu adalah suku pertama, N nya itu berarti yang ditanyakan, B adalah bedanya ini, selisihnya. Maka A nya adalah 30, N nya 9 dikurangi 1 kali min 3. 30, 9 dikurangi 1, 8 kali min 3, 8 kali min 3 min 24, 30 tambah min 24 adalah 6. Perhatikan gambar di samping, tentukan dua suku berikutnya dan suku ke-9. Kalau kita perhatikan pada gambar yang pertama itu ada satu lingkaran, kemudian yang kedua ada 3 lingkaran, ketiga ada 6, keempat ada 10, kelima ada 15 dan keenam ada 21. Maka suku berikutnya kalau kita perhatikan di situ kan tambahnya selalu seperti ini, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka untuk dua suku berikutnya tambah 7 dan tambah 8. 21 tambah 7 adalah 28, kemudian 28 ditambah 8 adalah 36. Maka dua suku berikutnya adalah 28 dan 36. Suku ke-9 kalau kita perhatikan polanya tadi kan seperti ini, maka suku berikutnya pasti tambah 9. 36 tambah 9 adalah 47. Jadi suku ke-9 nya adalah 47. Untuk berikutnya, sebuah tongkat pramuka dipotong menjadi 7 bagian. Dari awalnya utuh menjadi 7 bagian, sehingga panjang masing-masing bagian membentuk pola barisan bilangan. Jika panjang tongkat terpendek adalah 10 cm, tongkat yang di tengah adalah 40 cm, dan tongkat terpanjang adalah 70 cm, maka panjang tongkat mula-mula adalah, berarti ada 7 tongkat. Ada 7 tongkat. Ya, ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang terpendek adalah 10 cm. Kemudian yang berada di tengah 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti tengahnya 4. Yang ke-7 adalah 70. Ini bisa kita menggunakan cara coba-coba. Karena barisan bilangan berarti punya aturan yang tetap. Misalkan kita tambah 5. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 5, 20. 20 tambah 5, 25. Padahal ini seharusnya 40, berarti salah. Maka coba kita berikutnya kita tambah 10. 10 tambah 10, 20. 20 tambah 10, 30. 30 tambah 10, 40. Benar. Berarti berikutnya lagi adalah 40 tambah 10, 50. 50 tambah 10, 60. 60 tambah 10, 70. Oke, benar. Sampai sini berarti sudah benar. Maka panjang tongkat mula-mula adalah tinggal menjumlahkan 10 tambah 20 tambah 30 tambah 40 tambah 50 tambah 60 tambah 70 sampai dengan 280. Materi yang berikutnya anak-anak adalah koordinat kartesius. Perhatikan gambar berikut. Koordinat titik A, B, C, dan E adalah dan seterusnya. Ini cukup simpel kalau masalah koordinat. Yang titik A ada di sini berarti 0,2.
Yang B ini 5,3. 5,3. Kemudian titik C berarti min 3,3. Titik D min 1, min 2. Kemudian yang E 2, min 4. Saya kira itu cukup simpel. Kemudian yang B, jarak titik E terhadap sumbu X dan Y. Jarak titik E terhadap sumbu X. E adalah ini. Berarti jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4. Titik E terhadap sumbu Y 1, 2. 2 satuan. Cukup mudah juga. Kemudian untuk titik B, C, dan D, E berada di kuadran berapa? Ini adalah kuadran 1 di sini. Ini adalah kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Maka titik B berada di kuadran 1. Titik C berada di kuadran 2, titik D berada 3, dan titik E berada di kuadran 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang D, jika titik CBG dihubungkan, maka akan membentuk apa? CBG membentuk sebuah segitiga siku. Sangat simpel untuk koordinat kartesius. Kemudian materi yang ketiga yaitu relasi dan fungsi. Diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan B 2, 4, 6, 8, 10. Tentukan himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke B dengan relasi A setengah dari. Relasi setengah dari berarti kan dari A ke B. 1 setengah dari berapa? 2. 1 setengah dari 2. Kemudian 2 ini setengah dari 4. 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, 5 setengah dari 10. Berarti jadinya ini. Kemudian yang B 2 kali dari, harus hati-hati 2 kali. 1 2 kalinya 2, benar apa salah? Salah. 2 2 kalinya 2, salah. 2 2 kalinya berapa? 1. Ini pada 1 kan tidak ada. Terus 4 2 kalinya 2. 8 2 kalinya 4. Kemudian himpunan pasangan berurutan yang merupakan pemetaan atau fungsi adalah, kalau dalam bentuk himpunan pasangan berurutan ini, kalian fokus saja ke yang depan. 2, 3, 4, 5. Sama enggak? 2, 3, 4, 5. Ada yang sama enggak yang depan ini? Tidak ada. Maka kalau tidak ada, itu pasti sebuah fungsi. Tidak usah memperhatikan yang belakang. Penting perhatikan yang depan saja. Yang belakang tidak ngefek. Ini walaupun sama, walaupun beda tidak akan mempengaruhi. Pasti tetap fungsi. Contoh yang kedua. 1, 2, 1, 2. 1 ini 1, ini 2, ini 2. Berarti pasti bukan fungsi. 1x, 2p, 3h, 4r. Ini pasti fungsi. 1, 2, 1, 2. Walaupun yang belakang beda semua, tetap bukan fungsi. Tuh, untuk melihat fungsi dari himpunan pasangan berurutan cukup lihat yang depan saja. Kemudian contoh berikutnya, diketahui rumus fungsi fx sama dengan 3x plus 1. Tentukan nilai f2. Berarti kalau f2 ya x-nya tinggal mengganti dengan 2. Fx 2, 3 kali 2 tambah 1. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. F0 berarti x-nya tinggal ganti dengan 0. Kemudian F-2 berarti x-nya tinggal mengganti dengan min 2. 3 kali min 2 min 6 tambah 1 min 5. Kemudian yang D, jika FB sama dengan 7, maka nilai B adalah FB sama dengan 3B plus 1. FB-nya adalah 7. Berarti FB 7 sama dengan 3B plus 1. 7 ini satunya dibawa ke sini jadi pengurangan. 7 dikurang 1 sama dengan 3B.
7 kurang 1, 6 sama dengan 3B. 3B itu artinya apa? 3 kali B. 3B sama dengan 6, dibalik saja. Maka B sama dengan 6 dibagi 3. 6 bagi 3, 2. Maka nilai B adalah 2. Yang terakhir anak-anak, jika A bilangan prima kurang dari 15 dan B huruf vokal, bilangan prima kurang dari 5, B huruf vokal, hitunglah banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B dan kebalikan B ke A. Untuk himpunan pasangan berurutan, untuk banyaknya pemetaan, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Kita lihat dulu A, bilangan prima kurang dari 5. Prima kurang dari 5 berarti berapa? 2 dan 3. Berarti NA itu adalah jumlah dari banyaknya himpunan A. Banyaknya anggota himpunan A, yaitu 2. Huruf vokal A, I, U, E, O ada berapa? Ada 5. Berarti NB-nya ada 5. NB sama dengan 5. Banyak pemetaan dari A ke B. NB pangkat NA. NB sama pangkat NA. Itu kalau dari A ke B. Kalau B ke A bagaimana? Kalau B ke A ya tinggal kebalikannya nanti. Berarti NA pangkat NB. Sekarang yang A ke B. NB-nya berapa? 5. NA-nya berapa? 2. Berarti 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 berarti 25. Maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B ada 25. Kemudian banyak pemetaan dari B ke A. NA pangkat NB. NA-nya adalah 2, NB-nya adalah 5. Berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? 32. Saya kira itu anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.